Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya ingin memberitahu kalian bahwa Salafi Wahabi ini adalah kelompok yang paling suci, kelompok yang paling benar, kelompok yang satu titik pun tidak ada kesalahannya. Kalian mau cari dari manapun, kalian analisis dari manapun, kelompok Salafi Wahabi ini adalah kelompok yang paling sesuai sunnah, kelompok yang paling paham Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Makanya mereka menamai diri mereka sendiri sebagai kelompok Salafi. Salafi itu artinya adalah pengikut salaf, yaitu generasi satu, 2, 3 abad pertama di dalam Islam. Dan itu adalah generasi terbaik yang diakui oleh semua umat Islam. Nah, Salafi Wahabi ini adalah orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok yang paling murni dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Salafi itu tidak ada satupun dari jamaahnya itu yang berbuat maksiat. Salafi Wahabi tidak ada yang merokok. Kenapa? Karena kalau mereka merokok, maka berarti mereka keluar dari Salafi, keluar dari Wahabi. Oh, itu bukan Salafi itu. Ya, itu bukan manhaj salaf itu. Di Salafi tidak ada yang khurafat. Karena kalau ada satu kisah khurafat yang kita temukan diceritakan oleh Salafi Wahabi, oh mereka tidak mau mengakuinya, itu bukan khurafat, itu karomah. Khurafat itu kalau aswaja yang melakukannya, tetapi kalau Salafi Wahabi itu namanya karomah, ya. Itu namanya karomah. Kalau ada ulama-ulamanya yang percaya omongan jin, oh itu karomah itu. Walaupun jin itu adalah yang paling banyak dustanya, tetapi kalau dia jin itu mengungkapkan sesuatu tentang rokok misalnya, oh itu karomah si Ustadz Salafi itu. Gitu. Jadi bukan khurafat. Kalau ada ulamanya yang bisa menjelma, satunya di penjara, satunya sedang berdakwah, oh itu bukan khurafat, itu karomah itu ya. Walaupun bisa jadi dua, satu di penjara, satu di, oh itu karomah. Kalau kalau yang mengalaminya salafi itu karomah. Tapi kalau yang mengalaminya adalah aswaja, khurafat, takhayul itu TBC ya. Takhayul, khurafat, bid'ah. Nah, begitu. Jadi salafi ini benar-benar suci, benar-benar murni, benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah, ya. Tidak ada satu titik pun noda seperti susu yang putih murni, itu adalah kelompok salafi. Kalau ada salafi atau wahabi yang tidak mau menyalahkan orang yang merayakan maulid karena cinta kepada Rasulullah, oh itu bukan salafi itu. Itu adalah ustadz syubhat. Ustadz syubhat itu. Dia bukan salafi, bukan wahabi dia, tapi dia ustadz syubhat. Nah, makanya salafi itu tetap jernih, tetap murni ya. Kenapa? Karena kalau kita temukan dari oknum-oknum salafi wahabi yang melakukan penyimpangan, maka di antara kelompok mereka mengeluarkan kelompok yang tidak sepaham atau orang atau oknum yang tidak sepaham dari salafi wahabi. Ada ustadz salafi yang menceritakan beberapa ustadz salafi yang kalau berdakwah itu pakai tarif, ada yang 15 juta, ada yang 40 juta. Oh, itu bukan salafi itu. Salafi tidak ada yang seperti itu, Wahabi tidak ada yang seperti itu. Berarti itu ustadz syubhat. Itu adalah ustadz yang melenceng dari manhaj salaf. Dia bukan salafi, tidak kita akui sebagai salafi. Salafi nggak ada yang seperti itu. Nah, pasti kan begitu ya. Nah, berbeda dengan orang-orang aswaja ini. Kalau orang-orang aswaja ini semuanya ya melakukan penyimpangan. Semuanya rata-rata itu melakukan penyimpangan ya. Kalau ada aswaja yang kajian diisi dengan joget-jogetan, kelompok aswaja ini tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja mungkin menasihati, oh itu adalah aswaja yang berijtihad di dalam kajiannya dengan
supaya anak-anak jalanan atau anak-anak preman atau anak-anak yang tidak tersentuh sama sekali nilai-nilai Islam dipanggil atau disenangkan dulu dengan disertai musik. Tapi mungkin ijtihad ini adalah, tidak murni benar ya, karena kadang-kadang orang-orang awam yang diajak sholawat dengan sambil musik itu hanya menikmati musiknya, bukan menikmati sholawatnya. Tetapi apakah mereka dikeluarkan dari aswaja? Tidak. Makanya di aswaja itu banyak sekali orang-orang yang kelihatan menyimpang ya, karena semenyimpang apapun, sengawur apapun, mereka tidak dikeluarkan dari aswaja. Mereka tetap diakui sebagai aswaja walaupun diperingati ada beberapa kesalahan. Ada oknum aswaja yang setiap mau ceramah, apapun bunyi ceramahnya selalu diawali wa maqali inna maqali rahmatan alamin, apa katanya itu, apakah itu aswaja? Ya tetap diakui aswaja. Walaupun aswaja garis amburadul ya, atau aswaja garis nggak jelas gitu. Tetapi dia tetap diakui sebagai bagian dari aswaja. Karena aswaja ini adalah orang yang terbuka, orang yang gentle ya. Kalau ada yang salah di kelompoknya ya udah salah aja. Tetapi kita tidak, oh ini bukan aswaja nih kalau begini, oh ini bukan aswaja nih kalau begini. Nggak ada orang aswaja seperti itu ya. Dia menerima saja bahwa di kelompoknya itu memang ada orang yang lurus, ada orang yang menyimpang, ada orang yang ngawur, ada orang yang ya kadang-kadang ijtihadnya dalam dakwah itu agak berlebihan, seperti misalnya berdakwah di gereja dan lain sebagainya, itu tetap diakui sebagai bagian dari aswaja. Memang ada orang-orang aswaja yang seperti itu. Karena teman-teman aswaja ini tidak ada yang mengakui diri mereka itu seperti malaikat, sebagai wakil Tuhan yang tidak ada salahnya sama sekali, itu tidak ada. Sehingga ketika kita melihat ada oknum-oknum aswaja yang kok gini ya, tarawehnya kok cepet ya. Beberapa ustadz aswaja, misalnya seperti Buya Yahya menasihati, itu jangan taraweh seperti itu. Tetapi apakah Buya Yahya mengeluarkan dia dari aswaja? Tidak. Gitu. Jadi gentle ya. Di kelompoknya ada yang salah dinasehati dengan tanpa mengatakan, oh ini bukan aswaja ini. Oh enggak gitu aswaja itu. Mungkin kelompok lain tuh enggak ada yang seperti itu. Mereka sangat gentle ya. Mengakui kekurangan, kelebihan, ada hal-hal yang perlu dibenahi. Karena ini hanya kelompok ya. Yang namanya kelompok itu kan orang berbagai macam ya. Ada orang yang istiqomah dalam kebaikan, lurus ya. Ada orang yang sedikit terkena syubhat gitu. Ada orang yang kadang-kadang baik tetapi di beberapa sisi masih melakukan pelanggaran. Kita tidak akan menolak itu ya, karena setiap orang itu berbeda makomnya ya. Sehingga kita tidak bisa menganggap kelompok kita adalah kelompok yang suci. Nah, hanya saja kalau berbicara tataran ilmu ya, kalau kita berbicara tataran ilmu nih, begitu. Misalnya dengan buka kitab ya, teman-teman aswaja ini kok masih belum ada ya yang berani untuk ngajak debat buka-bukaan kitab ya, terutama yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat teman-teman salafi yang koar-koar di medsos, mulai dari ustadz-ustadznya sampai kepada youtuber-youtubernya, itu mereka berbicara hanya modal mulut saja, mulut bisa mengeluarkan napas, bisa berbicara pakai mikrofon kayak gini, ngomong aja. Ada juga yang sekedar ngomentarin beberapa kasus penyimpangan dari video lalu digeneralisir. Oh ini semua aswaja nih kayak gini nih. Ya, modelnya ya kayak gini nih semuanya gitu. Ada satu dua oknum aswaja yang misalnya santrinya atau kiainya kedapatan melakukan apa namanya, penyimpangan seksual, misalnya kayak pemerkosaan, kayak mencabuli santri. Oh ini semua aswaja nih, kiai-kiainya modelnya ya kayak gini gitu. Jadi berusaha untuk satu dua kasus itu untuk seolah-olah digeneralisir aswaja ini ya rata-rata begini. Ini akarnya adalah dari ajarannya begitu. Tetapi apakah teman-teman aswaja kemudian jadi apa ya, jadi kebakaran jenggot gara-gara itu? Enggak, santai aja. Kadang-kadang ya ditanggepin dengan
dibacakan kitab gitu. Karena ya memang teman-teman Aswaja itu mulai dari kiainya sampai ke bawah-bawahnya mereka sadar bahwa kelompok ini adalah kelompok yang benar, tetapi benar ini bukan berarti tidak terjadi ada penyimpangan di situ gitu. Kadang-kadang ketika sebagian kelompoknya melakukan hal penyimpangan atau sesuatu yang dirasa melanggar ya, maka dinasehati. Berbeda dengan kelompok yang paling suci, paling murni, paling mengikuti Al-Quran hadis ini. Kalau ustadznya melakukan satu penyimpangan, oh langsung ditinggalkan itu, tidak mau mendengarkan ilmunya, oh langsung dianggap bukan salafi itu. Bahkan sebagian salafi dengan salafi lainnya saling mengeluarkan dari salafi. Misalnya Ustadz Salafi Wahabi yang kalau ceramah pakai video. Oh kan video itu haram, itu lebih dari gambar itu. Yang namanya video itu kan gambar yang disambung-sambung ya. Ada frame yang kemudian frame itu ditata lalu kemudian bersambung menjadi seperti bergerak. Itu sebenarnya kan video ya. Jadi itu video itu adalah gambar yang frame-nya banyak, makanya menjadi terlihat seperti bergerak kalau ketika kita merekamnya. Jadi sebenarnya video itu ya gambar itu ya, gambar yang banyak yang disusun sehingga menjadi terlihat bergerak seperti aslinya. Nah, sebagian Salafi Wahabi ada yang mengharamkan tuh ceramah pakai video, ada yang mengharamkan foto, tetapi sebagian Salafi Wahabi ada yang malah berpose kayak artis berfoto ya. Lagi motoran sama gengnya berfoto, lagi ada di Ka'bah berfoto, lagi ini berfoto. Tetapi sebagian yang lain menganggap itu berlebihan. Dan ya gara-gara itu dia keluar dari Salafi, dianggap sebagai ustadz syubhat. Ini sesama Salafi nih, entah mana yang paling murni di antara mereka ini ya. Begitu. Jadi di Salafi Wahabi itu setiap ada jamaah atau ustadz yang melakukan kesalahan maka dianggap bukan Salafi Wahabi. Supaya apa? Supaya kelompok ini terlihat tetap suci, tetap murni, tidak ada noda sama sekali. Maka caranya adalah dengan mengeluarkan orang yang dalam pikirannya itu adalah salah, bukan sesuai manhaj salaf, keluar gitu ya. Keluar dari salafi sehingga salafi ini ya tetap murni dia, tetap jernih dia seperti air yang bersih ya, tidak ada kotoran sama sekali. Itulah salafi ya. Nah, kalau aswaja ya enggak seperti itu. Ada yang menyimpang dinasehati. Tetapi kita tidak menolak dia itu, oh bukan aswaja nih, berlepas diri, berlepas tangan ya dari kelompoknya sendiri. Gitu. Karena memang sampai akhir zaman kelompok yang benar itu akan tetap membenahi diri ya. Akan selalu membenahi diri, selalu saling menasehati ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri itu seperti itu ya. Nah, beda dengan kelompok yang menemukan kekurangan di kelompok tempatnya dulu, dia, ini sesat nih kelompok ini, dia keluar gitu ya. Bukannya malah membenahi dari dalam, dia malah keluar dan kemudian menghina dari luar kelompok yang dulu dia pernah di situ. Jadi silahkan kalian pikirkan ya, bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Al-Quran itu sempurna, penjelasannya dari hadis-hadis Nabi SAW itu juga sempurna, tetapi ketika Al-Quran hadis ini dibahas oleh para ulama yang maknanya qat'i, mungkin mereka bisa ijma' dan itu dikatakan sebagai bagian dari ajaran Islam. Tetapi makna Al-Quran dan hadis yang sifatnya zanni barangkali dalam hal dilalahnya mereka akan berbeda-beda hasilnya. Maka itu dikatakan sebagai ranah ijtihadiyah para ulama, yang mana kita pilih salah satunya. Kalau dia landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dikatakan bagian dari ijtihad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitulah kalau aswaja ya. Beda kalau Salafi Wahabi, mau dia qat'iyah, mau dia zonniyah, pokoknya ini adalah yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Itu adalah klaim mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa kalian renungkan dan bermanfaat untuk jadi bahan renungan, bahan pikiran ya, terhadap kelompok yang paling menganggap dirinya paling suci, paling benar, paling sesuai Allah dan Rasul, qala Allah, qala Rasul, dan pendapatnya terhadap Al-Quran dan hadis adalah tidak pernah salah. Ya, itu coba kalian renungkan baik-baik.
Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.